Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuki sesi di mana ke arah teknis, yaitu teknologi reproduksi berbantu atau disingkat TRB atau IVF, in vitro fertilisasi, embrio transfer atau HIF, ET ya bahasa Indonesia. Kalau kita bicara mengenai TRB itu sangat dinamis. Mulai dari kelahiran pertama bayi tabung di Inggris 1978. Kemudian terus ini adalah bayi tabung pertama Surabaya yang lahir 1992 April. Ken Sinarsih, ini adalah nama pemberian almarhum Ibu Tin Soeharto. Kalau kita bicara TRB, kita tidak akan lepas kepada perawatan manajemen infertilitas. Infertilitas secara empiris itu adalah mulai dari identifikasi penyebab, kemudian dikoreksi, kemudian penanganan sederhana, inseminasi, sampai akhirnya IVF. Apakah IVF atau TRB? Apakah TRB ini merupakan harus yang terakhir? Tidak. Andaikan pertama kali pasien datang sudah hampir 40 tahun atau 40 tahun, mungkin justru IVF inilah prioritas pertama. Karena wanita itu dibatasi oleh umur, yaitu 35 tahun. Oleh karena itu mohon bantuan bahwa kalau menangani infertilitas di daerah, tolong dipikirkan faktor umur. Ya, dan saya selalu ingat pesan almarhum guru saya Prof. Haryono Sudekto Marto. Beliau selalu mengatakan, kalau itu terjadi pada dirimu, diri saudaramu, atau diri anakmu, bagaimana? Jadi harus dipupuk empatinya. Nah, juga misalkan contoh, pada waktu pertama kali datang sudah hidrosalping duplex, maka saya tidak akan berpikir step-step ini, saya langsung menuju ke IVF. Atau apalagi kalau oligo OAT berat, di bawah 5 juta, atau azoospermi, forget, conservative treatment. Jadi bukan berarti IVF ini harus yang terakhir, belum tentu. Nah, ini coba kita tengok bagaimana profil pasien-pasien yang datang ke klinik bayi tabung se-Indonesia. Pertama, di sini tampak bahwa kebanyakan datang 50% lebih di atas 35 tahun. Prognosisnya sudah jelek dan umur itu tidak ada satupun yang bisa mengobati untuk dimudahkan lagi. Begitu juga angka cancellation rate didominasi kebanyakan umur 35 tahun. Sebaliknya pregnancy rate didominasi oleh wanita-wanita yang umurnya lebih muda, kurang dari 25 tahun. Ini masalah yang sangat besar bagi kami yang di bayi tabung, rujukan terlambat. Nah, kalau kita kaji tahapan TRB, pertama kali indikasi syarat kontraindikasi. Nah, Surabaya ini tadi Prof. Lila sudah mengatakan uji Royalty score. Ada juga Sudarto score. Kita juga punya infertility score. Infertility score itu berdasarkan umur wanita, lama kawin, siklus haid, keluhan nyeri, keluhan PID, dan pemeriksaan dasar sperma analisa. Kita sudah bisa menentukan mana-mana yang bisa ditangani di daerah, mana-mana yang bisa ditangani, harus ditangani di tersier. Nah,
Kemudian setelah masuk ke bayi tabung, kita akan melakukan screening. Ini termasuk kelompok normo-responder, high responder, atau POR, yaitu yang poor responder. Ya. Kemudian kita masuk ke adalah suatu stimulasi ovarium terkendali. Apakah saya mau memakai strategi genetik agonis, short protokol, long protokol, ultra long protokol, ini sudah jarang dipakai karena mahal. Kemudian genetik antagonis. Kemudian apakah saya perlu terapi adjuvan? Nah, kemudian gonadotropin apa yang saya pilih? Berapa dosis awalnya? Apa saya pakai RFSH? Apakah saya pakai HMG? Atau kombinasi RFSH dan RLH? Dan sebagainya. Atau saya memakai duostim pada POR nanti. Nah, kemudian final maturasi apa yang saya pakai? HCG saja, itu pada normo-responder atau POR juga. Atau untuk mencegah terjadinya OHSS, saya memakai genetik agonis. Dan karena genetik agonis ini adalah menyebabkan luteal defect yang berat, saya harus kombinasi dengan HCG untuk mengcover biar tidak terjadi luteal phase defect. Kemudian kita akan melakukan ovum pick-up dan fertilisasi. Nah, dan saya kalau dulu itu adalah dengan alami, artinya kita kolek telurnya, kita kolek spermanya, kita saring, kita campurkan biar terjadi fertilisasi sendiri. Tapi sejak 1992 ada intracytoplasmic sperm injection yang dikenalkan di Belgia. Kalau dulu dengan indikasi-indikasi tertentu, sekarang hampir semuanya ICSI. Kemudian kita dapat embrio. Embrionya kita nilai, kita kualitasnya, apakah hanya berdasarkan morfologi saja, apakah memakai morfologi genetik, pakai time lapse. Selama di dalam inkubator kita nilai bagaimana perkembangannya. Kemudian atau kita freezing semuanya, atau yang sekarang masih jarang tapi sudah dilakukan yaitu pre-implantation genetic aneuploidy test atau pre-implantation genetic diagnosis. Jadi kita pilih dengan PGAT mana yang euploidy, mana yang aneuploidy. Yang euploidy itulah yang kita tanam. Kemudian kita ikuti di penunjang fase luteal, HCG plus progesteron, progesteron plus estrogen atau progesteron saja. Mari tahapan-tahapan ini kita kaji satu persatu. Umur itu merupakan suatu marker independen untuk terjadinya poor responder. Wanita itu dikatakan subur kalau di bawah 35 tahun. Di atas 35 tahun itu sudah dikatakan turun. Malah ada yang mengatakan aneuploidy itu sudah mulai meningkat umur 30 tahun. Untuk bedah rekonstruksi itu syaratnya di bawah 37 tahun. Nah, pada satu sisi angka kehamilannya makin lama makin turun, tapi abortus rate-nya makin naik. POR pada orang yang lanjut itu penurunan terjadi pada cadangan ovarium. Berapa sisa primordial follicle yang masih ada? Kedua, respon ovarium. Berapa banyak yang bakalan saya panen telurnya kalau saya lakukan stimulasi ovarium, dan berapa banyak obat yang saya pakai, dan juga kualitas oosit. Ini adalah masalah yang besar kalau kita menghadapi pasien-pasien dengan POR atau usia lanjut. Nah, bagaimana saya menilai POR? Nah, ini dinamisnya. Kalau dulu kita pakai Bulogna, kalau umur di atas 40 tahun, kalau ada cadangan antara follicle engkonnya 5-7, AMH-nya setengah sampai 1,1, dan kalau pernah melakukan IVF panen oositnya kurang dari 3, ini Bulogna. Sekarang enggak dipakai lagi. Sekarang kita pakai Poseidon. Kita lebih complicated lagi, yaitu
POR 1, 2, 3, 4. 1 ini AB, 2 AB. Kalau saya kasih warna hijau, itu adalah seharusnya baik. Tetapi ternyata tidak. Di panen itu ada yang mendapat telur kurang dari 4 atau 4 sampai 9. Panen telur dikatakan baik kalau 10 sampai 15. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak sesuai harapan. Ada yang mengatakan ini suatu hyporesponder. Apakah dosis awal yang saya berikan terlalu rendah atau terjadi polymorphism daripada LH? Karena apa? Ini pada umumnya adalah diberikan RFSH. Nah, POR itu adalah bisa alami, bisa didapat. Alami, penuaan, proses aging. Umur di atas 35 tahun itu adalah kualitas usianya jelek. Kemudian cadangan dan respon ovarium turun. Bisa juga terjadi secara congenital atau penyakit sistemik. Sindroma Turner, Swyer syndrome atau dysgenesis gonad, atau penyakit autoimun, SLE dan sebagainya, atau endometriosis atau endometrioma, atau Mayer-Rokitansky-Kushner-Hauser syndrome, terjadi kegagalan fusi ductus Muller lateral kanan kiri, atau didapat karena adanya pembedahan, adanya inflamasi pada ovarium. Inilah, tolong, saya senang kemarin dapat kiriman dari Jombang dan dari Kediri. Itu meskipun endometriomanya tidak terlalu gede, dikirim ke kami. Saya apresiasi. Karena operasi kista pada wanita yang masih membutuhkan reproduksi itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus, baik tekniknya maupun perawatan pasca operasi. Endometrioma itu adalah the endless disease, bukan the endless love. Penyakit yang tidak bisa sembuh, maka akan terjadi recurrence rate. Kalau ini sudah dibabat di daerah, dikirim ke kita, makanya nothing to do. Nah, ini tadi saya ingat pada pesan Prof. Haryono. Kalau itu terjadi pada dirimu, terjadi pada anakmu, terjadi pada saudaramu, bagaimana? Jangan hanya memikirkan profit saja. Maaf, jangan memikirkan profit saja. Kita pun di sini, kalau ada endometrioma, apalagi dengan nyeri, kita melakukan MRI. Sejauh mana endometriosis ini ada? Apakah ada deep infiltrating endometriosis? Dan kalau ada, sampai di mana? Ini adalah untuk merencanakan rencana operasi nantinya. Nah, kemudian operasi apapun, kalau ada adesi luas, maka akan terjadi suatu fibrosis, terjadi frozen pelvis. Itu adalah menurunkan cadangan ovarium. Belum lagi kalau ada sekarang ini Dokter Brahmana sudah mengeluh, saya ovarium itu makin lama makin muda. Nah ini, dan juga belum lagi dampak terapinya, kemoterapi atau radiasi. Ini akan lebih menurunkan lagi fungsi reproduksi. Maka kita kenal nanti Prof. Hendi akan membahas, yaitu oncofertility. Jadi ini harus kita camkan. Nah, bagaimana? Maka ini adalah sistem rujukan yang baik. Janganlah merujuk yang sangat terlambat. Strategi stimulasi ovarium terkendali yang baik, atau saya melakukan adjuvan terapi, apa growth hormone, growth factor, ataukah kiten, ataukah adanya suatu DHIA, dan ada teknik yaitu transfer mitokondria. Kalau donor oosit secara menyeluruh dilarang. Apakah ini transfer mitokondria? Saya memakai donor mitokondria dilarang apa enggak? Saya tidak tahu. Tapi teknik ini sudah ada. Yaitu yang berikutnya ialah, kalau di sini ialah saya adalah egg embrio. Yaitu kita kolek telurnya. Kemudian yang berikutnya ialah saya
kolek atau saya simpan jaringan ovarium untuk saya tanam lagi nanti pada waktu dibutuhkan. Embrio ini sudah biasa kita lakukan. Kemudian artificial ovary. Kalau saya mengambil jaringan ovarium, takut kalau kekatutan sel ganas. Maka sekarang ada artificial ovary, yaitu folikelnya yang saya ambil untuk saya tanam. Nah, dan atau transplantasi organ reproduksi. Misalkan pada RKH tadi kita transplantasi uterus. Tapi itu masa mendatang. Nah, ini adalah rasionali stimulasi ovarium individu. Seperti kita ketahui, folikulogenesis itu dibagi, kalau sebelum hari ke-8 itu namanya follicle growth fasenya. Kalau setelah hari ke-8 itu adalah fase maturasi. Hari ke-5 sampai ke-7 itu masa transisi. Di situ masa pemilihan mana yang bakal terjadi folikel dominan atau tidak. Nah, kemudian diteruskan maturasi sampai hari ke-12, lonjakan LH. Ini dinamakan trigger atau final maturasi. Di situ telur disiapkan untuk dibuahi. Nah, kemudian seperti kita ketahui ini fase luteal, ini fase folikuler. Nah, di sini stimulasi ovarium terkendali kita awali biasanya hari kedua atau hari ketiga, di mana belum terbentuk atau belum terselesai folikel dominan. Kemudian pada hari ke-6 masa transisi, saya harus evaluasi apakah folikelnya yang saya stimulasi tadi ada respon, dosis saya cukup atau dosis saya kelebihan. Nah, kemudian di sini saya sudah harus mulai memikirkan, karena satu aja folikel yang penampangnya 14 mm ada 15% kemungkinan terjadi lonjakan LH. Kalau terjadi lonjakan LH prematur, kualitas ususnya akan berantakan, jelek. Karena apa? Akan terjadi luteinisasi sel granulosa dini. Oleh karena itu kita sangat menghindari luteinisasi terlalu cepat. Oleh karena itu mulai hari ke-6 atau 7, palinglah hari ke-8, saya harus memblokir gonadotropin endogen. Di awal sini tidak saya blokir, rugi dong. Kalau saya kasih stimulasi, di sini urunan gonadotropin endogen dan eksogen. Karena gonadotropin harganya mahal. Nah, di sini saya kasih generate antagonis, biasanya agonis yang short protokol, long protokol itu sudah jarang. Antagonis untuk menghindari terjadinya suatu luteinisasi dini atau luteinisasi awal. Kemudian pada saat folikelnya sudah matang, di mana penampangnya 18 sampai 20 lebih dari 3 biji, maka di sini saya lakukan trigger mimik. Kita meniru lonjakan LH. Yang saya pakai ialah HCG. Kenapa HCG? Half life-nya panjang sehingga harganya lebih murah. Nah, di sini terjadi suatu lonjakan mimik dan kemudian 36 jam kemudian saya oven pack up, kemudian saya ET, ya. Kemudian ET-nya 3 hari atau 5 hari post OPU karena tergantung kondisi embrionya dan dilakukan mediasi. Kalau saya melakukan stimulasi ovarium terkendali, pasti akan terjadi luteal phase effect dan pasti saya harus memberikan LPS, luteal phase support. Nah, kenapa? Ini alasannya. Nah, ini alasannya. Nah, dosis awal. Menentukan dosis awal ini pun dinamis. Kalau dulu kita memakai Lamarca, cukup dengan umur, AMH dan FSH basal. Baru kita menentukan dos gram. Jadi static dosnya berapa? Ada yang lebih sederhana, hanya AMH dan umur saja. Kita dos gram, ini Lamarca. Dalam perjalanannya ternyata banyak yang tidak cocok. Maka kita memakai dosis titrasi pakai pipet. Ini pakai
rekombinan FSH, yaitu dengan menambahkan kalau tadi sudah umur AFC, AMH, ditambah BMI dan gaya hidup, rokok, alkohol, itu akan sangat mempengaruhi respon ovarium. Dan kita buat algoritma. Ini pun syaratnya apa? Kalau FSH-nya di bawah 8 IU per liter. Kalau lebih dari itu, saya harus naik 8 sampai 12. Algoritmanya harus saya geser ke kanan. Pakai rokok, BMI-nya naik, saya geser lagi ke kanan. Ini menunjukkan bahwa penentuan dosis awal itu sangat penting. Nah, ini demikian juga RFSH. Ada alfa, beta, ada delta yang mengatakan bahwa lebih fisiologis, half life-nya lebih panjang, bioactivity-nya agak tinggi. Nah, ini mempunyai algoritma sendiri dengan kriteria ini. Jangan keluar dari ini. Maka dia membuat algoritma ini. Ini saya ingin menunjukkan betapa dinamisnya. Kita hanya menentukan dosis awal saja sangat dinamis. Nah, ada juga yang baru, dosis step down. Yaitu dari awal, ini syaratnya ialah strateginya harus antagonis. Dosis awal tergantung dari individu, hari kedua ketiga. Ya mau pakai Lamarca, pakai Pivet. Nah, kemudian setelah didapatkan 3 folikel penampang 14 mili, dosisnya dikurangi dengan 12,5 IU. Untuk apa? Untuk mengurangi kemungkinan risiko luteinisasi sel granulosa awal. Karena di sini tampak sekali bahwa makin tinggi progesteron serum pada saat trigger itu angka prevalensi rate-nya turun. Di sini dipatok antara 1 sampai 1,5 nanogram per liter. Nah, ini step down, ini gunanya untuk mencegah ini semua. Nah, jadi begitu rumitnya kita menentukan dosis awal. Kemudian gonadotropin apa yang saya pakai? Gonadotropin ada 2, yaitu yang urine dan rekombinan. Kalau dulu dikatakan, wah LH tidak perlu, sudah diperes sampai habis, maka RFSH ini adalah tidak mengandung LH sama sekali. Sedangkan urine ini adalah mengandung HCG, lah. Ini HMG itu kombinasi UHFC dan UHCG. Kemudian dapat purified FSH. Kemudian muncul lagi FSH high purified, makin diperes. Tapi ternyata sekarang kembali lagi, ada yang masih butuh LH. Hati-hati. Jangan diperes teman-teman. Nah, ini kapan saya butuh LH? Ini pada orang tua, pada yang basal LH-nya kurang dari 1,5 IU per liter, atau stimulasi sebelumnya jelek, atau dengan antagonis. Kalau antagonis berarti sudah atau pada waktu trigger E2-nya rendah, atau dengan treatment cycle pakai standar juga jelek. Ini butuh LH. Nah, ini adalah tadi sudah dikatakan bahwa POR itu sensitivitas turun, jumlah turun, kualitas OC turun. Ini tadi sudah kita bicarakan. Sekarang growth hormone atau androgen adjuvant terapi. Nah, pada tahun 2015 saya ambil, ini masih terjadi kontroversial. Ada yang mengatakan ada gunanya, ada yang mengatakan tidak. Dalam perjalanannya akhir-akhir ini ternyata banyak berguna. Maka masih banyak digunakan PRP, platelet rich plasma. Nah, kalau untuk DHEA dari 2014 sudah semuanya setuju bahwa mempunyai positif terhadap prevalensi rate. Nah, ini adalah PRP, platelet rich plasma untuk respon. Nah, ini 2022 menunjukkan bahwa dengan PRP ternyata semuanya meningkatkan, yaitu jumlah oosit matur meningkat, jumlah blastosis yang bagus juga meningkat sebelum dan setelah terapi. Nah, demikian juga pada sperma. Ini tahun 2000 menunjukkan bahwa semua marker naik dan signifikan.
Dan presentasi terjadinya fertilisasi bagus itu dari 65% menjadi 97,5%. Sangat menjanjikan. Oleh karena itu, ini banyak yang diteliti sekarang. Nah, kemudian bagaimana dengan duostim? Nah, seperti kita ketahui, mulai dari tumpukan primordial follicle, ini adalah gonadotropin responsif. Dari primordial ke gonadotropin responsif, namanya initial recruitment. Ini kita tidak tahu, kenapa kok nyebrang? Kita tidak tahu. Setelah terjadi 2,5 cycles, maka dia akan masuk ke cyclic recruitment. Cyclic recruitment ini masuk pada saat penampang 45 mm dan ini masuk follicle growth, kemudian ini terjadi seleksi, kemudian pada hari ke-8 terjadi maturasi dan seterusnya. Kalau secara fisiologis hanya satu follicle dominan. Nah, berapa kali sih dalam satu siklus itu akan terjadi? Dulu ada teori yaitu acak, tidak karu-karuan. Ada yang mengatakan teori 1 bulan sekali. Ternyata teori yang baru yaitu adanya follicular wave, ada gelombang folikel. Wanita itu dibagi 2, yaitu ada yang 2 wave, ada yang 3 wave. Kalau 2 wave itu siklus haidnya biasanya sekitar 27 hari. Jadi di sini adalah follicular wave, terjadi ovulasi, kemudian setelah terjadi ovulasi di sini ada luteal wave. Jadi kalau saya melakukan duostim itu stimulasi pertama di follicular stimulasi, kita panen semuanya sampai bersih, jangan disisakan, jangan menganggap bahwa stimulasi kedua saya nanti adalah sisa yang lalu, bukan, dari rombongan baru. Di sini saya melakukan stimulasi baru, ini rombongan baru. Nah, dari duostim ini ada, ini tadi sudah dikatakan, ini ada follicular stimulation, yaitu dengan dosis yang sangat tinggi. POR itu ada 2 kelompok, ada yang low mild stimulasi, tapi sudah sekarang tidak banyak digunakan. Ada yang memakai high individual egg retrieval higher. Nah, itu diperes sampai habis dengan dosis yang sangat tinggi, 300 IU RFSH dan 75 IU RLH. Di sini setelah terjadi maturasi, triggernya pakai general agonis tanpa HCG. Mengapa? Diharapkan justru korpus luteumnya cepat mati, biar saya bisa melakukan luteal stimulasi. Setelah dipanen, 4 hari kemudian saya stimulasi dengan high dose lagi. Dari sini saya bisa mendapatkan euplodia 1 atau lebih. Kalau saya 1 kali saja itu kemungkinannya 41,9%. Kalau secara duostim, kalau duostim saya hampir 70%. Dari situ saya bisa mendapatkan oosit atau embrio yang bagus yang lebih banyak. Nah, bagaimana kalau yang high respon? High respon biasanya diakali dengan RFSH chronic low dose, kombinasi FSH dan LH, triggernya pakai general agonis plus HCG atau HCG plus FSH. Nah, kenapa kok ditambah FSH? Karena ini adalah meniru fisiologis. FSH pada mid cycle gunanya adalah untuk memperbanyak reseptor LH, sehingga saya bisa mengurangi dosis HCG sehingga menekan OHSS dengan monitoring ketat atau semua oosit atau embrio dibekukan. Nah, bagaimana setelah saya oven backup? Nah, ke depan terjadi suatu inkubator yang mengandung microfluid chip yang bisa menyesuaikan diri karena embrio itu tumbuh dan dia melakukan metabolisme. Dia bisa memonitor bagaimana ngatur gasnya, bagaimana ngatur fluidnya. Ini adalah inkubator masa mendatang. Nah, bagaimana seleksi embrio? Kalau kami sekarang morfologi, kemudian embriologi
morfokinesis pakai time lapse imaging dari inkubasi. Bisa metabolomik, tapi ini mahal banget, atau PGET. Nah, ini bagaimana pregnancy rate dari embrio beku. Embrio beku dibandingkan dengan donor itu ternyata tidak jauh berbeda. Jadi menunjukkan ialah bahwa pregnancy rate-nya menjanjikan. Bagaimana dengan oosit preservation pada orang muda dan orang yang tua, pada orang muda dan orang tua, tampak sekali bahwa pregnancy rate-nya sangat berbeda. Oleh karena itu muncullah tadi saya katakan transfer mitokondria. Apakah sesudah fertilisasi, jadi embrio dari pasutri setelah difertilisasi diambil, ini adalah donor, diambil ooplasmanya saja, kemudian dicampurkan. Kalau ini adalah sebelum fertilisasi, pada waktu telur diambil intinya saja, di sini ambil ooplasmanya, di sini baru difertilisasi. Apakah ini boleh apa tidak? Wallahu alam. Nah, sehingga mendatang, kalau saya pakai Poseidon, screening yang mendatang harus lebih akurat, melibatkan BMI, gaya hidup, dan penyakit sistemik yang ada. Yang kuning ini adalah masa depan, yang hijau ini saat ini. Kita sekarang pakai Poseidon, dan diharapkan rujukannya yang baik. Nah, bagaimana dengan stimulasi ovarium? Kita pakai yang MARM. Pakai yang MARM, mudah, aman, rasional, efektif, efisien, murah. Ada usaha gonadotropin ini per oral sehingga lebih mudah pasiennya bisa minum sendiri. Nah, juga tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, mungkin perlu duostim, dan awas efek samping. Jangan sampai terjadi suatu luteinisasi dini atau terjadi suatu OHSS. Dan kalau perlu kita terapi adjuvan yang saat ini PRP masih dalam tahap penelitian, suatu saat nanti mungkin dalam taraf sudah pelayanan. Nah, ini kemudian bagaimana triggernya? Nah, ini tadi sudah dikatakan triggernya, kemudian inkubatornya, marker kualitas embrionya, transfer mitokondria, cryopreservation, dan sebagainya. Demikian juga perbaikan ET, teknik ET, kateternya bagaimana? Kalau dulu kita kateter itu, embrio transfer itu blind, kita sekarang sudah memakai guide USG. Dan bagaimana kateternya? Bagaimana yang baik? Kemudian PGET plus set, single embryo transfer. Karena sangat ditakuti kalau terjadinya multiple pregnancy. Kemudian tekan RIF, recurrent implantation failure, dan ini adalah apakah embrio segar dan sebagainya. Demikian juga menekan OHSS dan menaikkan reseptivitas endometrium. Saat ini ada juga yang mulai mencoba memberikan PRP intrakaviter untuk memperbaiki endometriumnya, ada yang memberikan HCG. Inilah usaha-usaha yang kuning itu adalah mungkin akan dikembangkan yang akan datang. Dan nanti ini Prof. Hendy akan ngomong, yaitu TRP dan oncofertility. Kalau kita dapatkan pada saat prepubertas, maka terpaksa saya memakai jaringan ovarium yang saya selamatkan. Kalau pubertas, maka saya boleh jaringan ovarium atau oosit, atau dengan generate agonis treatment, co-treatment. Karena kalau saya pakai generate agonis, maka cyclic recruitment itu akan ditekan. Karena yang bisa dipengaruhi oleh kemo itu adalah yang sudah tumbuh. Nah, kalau sudah woman, sudah kawin, maka lebih luas lagi, selain jaringan, oosit, embrio, generate agonis, dan sebagainya. Nah, ini untuk yang laki.
Itu adalah perkembangan-perkembangan TRP yang sampai sekarang masih dinamis. Kita lengas dikit aja, kita akan ketinggalan zaman. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.